barangkali ada mafia tanah di proses penerbitan sertifikat di 2004. Kita akan. Dugaan praktik mafia tanah mencuat setelah rumah milik Gus Hayatun 65 tahun, seorang lansia di Kota Tegal dibongkar paksa tanpa adanya surat perintah pengadilan. Peristiwa pengusiran diketahui terjadi pada Rabu 1 Oktober 2025. Rumah yang telah ditempati secara turun-temurun sejak tahun 1887 itu dirobohkan dan dipagar oleh pihak yang mengaku memiliki sertifikat tanah. Kuasa hukum korban Agus Slamet SH dalam keterangannya 30 Desember 2025 menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk main hakim sendiri karena tidak melalui putusan eksekusi pengadilan. Ia menegaskan bahwa kasus ini akan dikawal hingga tuntas dan Agus menjelaskan bahwa pihaknya telah melaporkan peristiwa pembongkaran kepada kepolisian, pemerintah kota, serta meminta DPRD memanggil BPN dan Bapeda untuk memberikan penjelasan terkait kemungkinan adanya kesalahan prosedur dalam pendaftaran tanah. Menurut Agus, sebelum sertifikat baru muncul, nama wajib pajak dalam surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT itu masih tercatat atas nama Aisyah, ibu dari Gus Hayatun. Ia menilai bahwa perubahan nama wajib pajak pada 2021 dilakukan tanpa sepengetahuan keluarga dan tanpa adanya proses pengukuran resmi dari BPN. Hal tersebut dianggap sebagai indikasi adanya permainan dari mafia tanah. Agus juga menyebut bahwa pihaknya telah melaporkan 3 orang ke Satreskrim Polres Tegal Kota. Mereka adalah AW yang mengaku memiliki sertifikat, AJ sebagai eksekutor pembongkaran, dan IM sebagai calon pembeli tanah. Ketiganya dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal 406 KUHP tentang perusakan. Ia menilai bahwa seluruh proses eksekusi seharusnya dilakukan melalui keputusan pengadilan. Tanpa itu, tindakan pembongkaran dianggap melanggar hukum dan merugikan korban, baik secara material maupun juga psikis. Agus berharap aparat penegak hukum bertindak tegas sebagaimana kasus serupa yang menimpa Nenek Elina Wijayanti 80 tahun di Surabaya. Ia menekankan bahwa di Surabaya pelaku sudah ditangkap, sementara di Tegal belum, sehingga penegakan hukum diharapkan berjalan adil dan segera dilakukan. Yang dilanggar oleh yang eksekutor ini oleh para pihak. Iya itu tadi, dia tidak melakukan mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi, pembongkaran, pengosongan dan pemagaran yang diakui miliknya ya. Gitu. Itu persoalannya itu. Nah, kalau melihat posisi tadi riwayat buku Hayatun sudah menempat di situ dengan koordinasi sejak tahun 1800, lalu tiba-tiba ada yang punya sertifikat rumah itu, Bapak melihatnya gimana itu, Pak? Ya, jadi saya sampaikan kepada Bu Gus Hayatun, kami dan tim itu akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Sampai tuntas itu karena kan kita melaporkan tidak hanya ke kepolisian ya, tapi juga kepada DPRD, kemudian juga kepada pemerintah, kepada wali kota kaitan dengan pelanggaran kode etik. Gitu. Jadi kita akan kawal. Kemarin ada rapat di DPRD, RDP di Komisi 1 itu kami menyampaikan agar DPRD itu mengundang DPN, kemudian juga Bipenda, karena tadi ada terkait nama ibunya, nama Aisyah ya, Ibu Aisyah. Yang ada di PBB. Jadi kami meminta kepada DPR untuk mengundang pihak BPN untuk menjelaskan. Karena kita tadi akan tuntas itu kami akan cari apakah pada proses penerbitan awal sertifikat di 2004 itu terjadi salah prosedur pada pendaftaran tanah. Karena tadi pengakuan Ibu Gus Hayatun bahwa terjadi peralihan itu dia tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah melihat ada orang BPN datang ke misalnya untuk biasanya permisi untuk pengukuran dan sebagainya, tapi ini tidak pernah ada. Jadi kita akan kawal sampai tuntas. Barangkali kita nggak tahu, karena ini patut diduga aja ya, barangkali ada mafia tanah di proses penerbitan sertifikat di 2004. Kita akan
Kasus pengusiran paksa terhadap Gus Hayatun 65 tahun, seorang lansia di kota Tegal menyeret nama Agus Wahyudi atau Awe sebagai pihak yang diduga berada di balik klaim kepemilikan tanah. Rumah yang telah ditempati keluarga Gus Hayatun secara turun-temurun sejak tahun 1887 di Jalan Salak nomor 2, Kelurahan Keraton Kecamatan Tegal Barat, kini rata dengan tanah setelah dilakukan pembongkaran pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Selama ini Gus Hayatun tinggal bersama 3 saudaranya yang juga lanjut usia, yakni Syafi'i 73 tahun, Saiman 59 tahun, dan Farihatun 57 tahun. 2 hari sebelum pengusiran, keluarga menerima somasi dari pihak yang mengaku telah membeli tanah dan memiliki sertifikat resmi. Mereka juga diminta segera angkat kaki dengan tawaran uang 50 juta rupiah. Bahkan aparat kelurahan dan kecamatan sempat menyampaikan janji akan mencarikan rumah senilai 100 juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi. Namun janji itu tidak pernah terrealisasi karena pihak yang mengklaim kepemilikan tanah menolak. Pada hari pengusiran, sejumlah orang datang bersama Satpol PP dan perangkat kelurahan. Mereka meminta keluarga meninggalkan rumah, lalu melakukan pembongkaran meski barang-barang masih berada di dalam. Gus Hayatun menilai tindakan itu tidak manusiawi karena aparat hanya diam menyaksikan proses perusakan terjadi. Tanah yang ditempati keluarga Gus Hayatun memiliki luas 180 meter persegi dan telah dihuni sejak masa mbah buyutnya. Ia merupakan generasi keempat yang tinggal di lokasi tersebut dan selama puluhan tahun keluarga ini rutin membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB dengan nama wajib pajak atas nama ibunya yakni Aisyah. Namun pada tahun 2021 nama wajib pajak tiba-tiba berubah menjadi Agus Wahyudi. Perubahan itu membuat keluarga terkejut karena tidak pernah ada proses pengukuran atau pemberitahuan resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat tanah kemudian muncul atas nama Agus Wahyudi yang kemudian digunakan untuk mengklaim kepemilikan dan melakukan pengusiran. Gus Hayatun menilai kehadiran sertifikat tersebut janggal karena tidak pernah ada transaksi jual beli tanah. Ia juga tidak pernah dipertemukan langsung dengan pihak yang mengaku pemilik sertifikat. Dan saat ini Gus Hayatun bersama keluarganya terpaksa menumpang di rumah kerabat setelah tempat tinggal mereka dirobohkan. Ia berharap rumah warisan keluarganya dapat kembali sehingga bisa tetap menafkahi kakak dan juga adiknya. Kejadian sertifikat itu baru namanya Agus Wahyudi. Kalau tagihan langsung ke rumah apa diambil ke kelurahan, Bu? Dari ke kelurahan. Diantar. Iya, terus nanti ibu setor. Namanya siapa? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah. Sampai tahun berapa itu? Sampai tahun kemarin 21. 21. Ya, setelah 22 papa nama Agus Wahyudi, dia yang bayar. Tapi tahun 2023 dia ndak bayar dari apa ya itu kalau nunggak dari apa itu Pak? Iya, ke rumah ibu. Lah ibu bilang, Pak ini memang, terus dia bilang, Bu ini rumahnya siapa? Bapak Agus Wahyudi. Oh ya, ini sebetulnya gini Pak, ibu cerita sebetulnya gini Pak, ibu itu nempati di sini nih sudah lama, tapi itu PBB, ya itu PBB baru namanya itu, tapi ibu selalu tiap tahun bayar, walaupun ibu sering menunggak, ibu sekalian juga bayar double gitu, nggak pernah ibu lalai. Oh harusnya ibu ini sudah menjadi hak miliknya ibu karena ibu di sini sudah menempati sekian tahun. Ya saking bodohnya ibu, karena ibu tuh barangkali ibu bukan orang berpendidikan jadi nggak terlalu memikirkan itu Pak. Ya udah gini aja, ibu yang penting mau dikasihkan sama yang punya. Oh kalau yang punya ibu nggak tahu, cuman karena itu sudah datang ke ibu tak bayarin. Waktu itu bayar cuma berapa, ibu tak bayarin yang Kalau namanya Agus itu ya? Iya tak bayarin, malah itu 300 apa berapa ya Pak? Di situ yang PBB itu yang punya Pak Agus Wahyudi yang terakhir 23 berapa 300 sama 5, iya 300. Biasanya nggak segitu. Setelah ada sertifikat bayarnya 300. Berarti awalnya namanya Aisyah terus Iya. Begitu 2021 ganti.
Tapi Bu pernah ketemu langsung sama yang namanya Agus itu Bu? Nggak pernah. Ibu dari awal kejadian kayak gitu sudah ngomong, tolong ibu pertemukan yang punya tanah sama yang mau membeli, karena ibu ini bilang mau dibeli itu dijual, ini tolong pertemukan biar kita enak, jadi nggak sampai berlarut-larut. Nggak pernah. Itu bilang ke siapa Bu? Sama Jepri, sama yang sering ke ibu itu. Baik Agus maupun Jepri nggak pernah nunjukin sertifikatnya atau fotokopian, nggak pernah? Lah itu nunjukin sertifikat setelah di balai kota. Ya ibu tetap nggak tahu, pokoknya dituduhin itu. Itu keterangannya apa? Jual beli? Nggak tahu jual beli, tapi ibu waktu tahun berapa itu ibu ke rumahnya yang namanya Bahroji, ke situ bilangnya sudah dibeli Agus Wahyudi. Lah ibu bilang enggak, itu enggak bukan punya nek, bilangnya belinya di Faruk, namanya Faruk. Enggak, ibu pernah ke BPN, tanah sertifikat itu apa tanah itu hibahan dari Syekh Hasa, itu keponakannya bin Kuel, itu dari BPN. Gus Hayatun 65 tahun, seorang warga lanjut usia di Kota Tegal, harus kehilangan rumah yang telah ditempati keluarganya selama lebih dari 1 abad. Bangunan di Jalan Salak nomor 2 Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat itu dibongkar paksa pada Rabu 1 Oktober 2025 siang. Rumah tersebut merupakan peninggalan turun-temurun sejak tahun 1887 dan selama ini dihuni Gus Hayatun bersama 3 saudaranya yang juga sudah lanjut usia, yakni Syafi'i 73 tahun, Saiman 59 tahun, dan Farihatun 57 tahun. Menurut Gus Hayatun, sebelum pengusiran terjadi, pihak yang mengaku pemilik tanah sempat melayangkan somasi dan meminta keluarganya segera angkat kaki. Mereka bahkan menawarkan uang senilai 50 juta rupiah agar keluarga bersedia untuk pergi. Tidak hanya itu, Gus Hayatun mengaku sempat didatangi oleh lurah dan camat setempat. Keduanya menjanjikan akan mencarikan rumah senilai 100 juta rupiah sebagai bentuk ganti rugi, namun janji itu tak pernah terwujud. Pada hari pengusiran, puluhan orang datang bersama aparat Satpol PP dan tanpa banyak bicara, genting rumah mulai dilempar dan bangunan diratakan meski barang-barang masih berada di dalam. Gus Hayatun menyesalkan sikap aparat yang hanya diam menyaksikan pembongkaran. Ia merasa diperlakukan tidak manusiawi. Kini Gus Hayatun bersama keluarganya terpaksa menumpang di rumah kerabat setelah tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Kerugian akibat pembongkaran itu ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. 2 hari sebelumnya ada somasi, kan somasi itu datang berapa kali, tapi ibu kan mempertahankan, enggak, inilah pokoknya ibu cuma bilang kalau pas rombongan LSM itu ke situ, ibu cuma bilang gini, oke, ibu mau keluar dari situ, tapi yang dulu nih rumahnya ibu dikasih rumah lagi, terus orang binatang aja ada rumahnya, kenapa seandainya ibu mau disuruh ke situ dikasih rumah? Kan waktu itu cuma mau dikasih 50, untuk apa? Sedangkan 50 itu kan bukan rumah, maksudnya itu punya mbah, sedangkan mbah kan cucunya banyak, ibarat kata dari 3 keturunan. Seandainya 50 itu dibagi 3, berapa orang satu? Ya kan, bisa. Terus ya ibu nggak mau, malah waktu itu lurah, camat pada ini datang terus ngomong, udah ibu nanti tak belikan rumah, tak carikan rumah yang seharga 100 berapa itu. Ternyata setelah 2 hari kemudian dari Bu Lurah ngebel bilangnya itu yang punya tanah itu nggak mau ngasih segitu. Oh ya nggak apa-apa kalau memang enggak. Ibu pun nggak menyetujui kalau ibu mau ditempatkan di perumahan itu. Nanti ibu usahanya gimana? Sedangkan ibu usaha untuk keluarga, bukan untuk ibu sendiri.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.